Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Bulan yang cerah menggantung di langit, dan bulan yang cerah memancarkan kilau kuning pucat dan melapisi bumi dengan kain kasa yang indah. Di luar kota Roh Kudus, seorang wanita berbaju biru dan seorang wanita berbaju hitam berjalan di jalan, tetapi ada ekspresi serius di wajah mereka. Apakah kamu benar-benar memutuskan, bahkan jika kamu tidak melakukan ini, tetapi sekarang tidak ada saksi untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, kamu harus tahu berapa banyak tekanan yang akan kamu miliki ketika kamu kembali ke klan kuno. Wanita berpakaian hitam itu memandang kata Qian Ying biru, dengan sedikit kengganan di matanya, dan sedikit tak tertahankan. Hati Suner yang semula teguh tampaknya dihentikan oleh seorang pria muda berjubah hitam, tetapi tidak peduli apa hasilnya, Suner harus memikul tanggung jawab ini. Pembantaian kota dalam semalam, hutang darah jutaan nyawa, bahkan negara adidaya tidak dapat mengambil tanggung jawab ini. Jika Suner tidak mengambil tanggung jawab ini, maka tanggung jawab ini secara alami akan jatuh pada pria berjubah hitam di masa depan. Pada saat ini, dia terlalu lemah, lawannya telah melampaui imajinasinya, bahkan jika Suner mengorbankan potensinya untuk sampai sejauh ini, tetapi menghadapi mereka Suner akan merasa tidak berdaya untuk sementara waktu. Sudah berapa lama Suner berada di benua penciptaan, berapa banyak orang yang telah Suner sakiti, dan siapa yang pernah dendam kepada Suner. Kecuali dia, Suner tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa menggunakan ini, metode untuk memaksanya. Baik untuk diriku sendiri atau untuk kakak Xiaoyan, aku harus kembali. Selain itu, dengan kekuatan mengerikan dari klan kuno, di mana lagi aku bisa bersembunyi di benua penciptaan? Suner berkata dengan sedikit kepahitan di sudut mulutnya. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Wanita berbaju hitam itu memandang ke langit, dan tidak lagi menahan diri. Setiap orang memiliki sesuatu di hati mereka yang perlu dilindungi, selama mereka melindungi hal ini, apa takut kehilangan nyawa mereka sendiri? Wanita berpakaian hitam meletakkan salah satu tangannya dengan lembut di pohon, dan lapisan es tebal segera menutupi pohon itu. Rasa dingin di sudut mulut wanita itu sedikit lebih dalam. Maaf, aku mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membantumu, kata Suner dengan sedikit penyesalan di matanya. Silakan, beberapa hal di luar kendali kita. Setidaknya hawa dingin tidak akan pecah dalam waktu singkat. Wanita berpakaian hitam itu memandang Suner dan berkata, omong-omong, jika Anda memiliki kesempatan untuk menanyakan tentang air murni untuk saya, tambah wanita berbaju hitam itu. Air yang dimurnikan, Suner merasa sedikit familiar, tetapi Suner datang ke klan kuno dan pergi untuk mundur, jadi dia tidak tahu bahwa ada air murni di klan kuno. Oke, setelah Suner selesai berbicara, dia menghilang di tempat, wanita berpakaian hitam memandang Suner sambil tersenyum. Klan kuno akhirnya membudidayakan seorang wanita tingkat jenius, tapi sayangnya klan Xiao itu murah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang bisa dilakukan Xiao Yan ini. Wanita berpakaian hitam itu menghela nafas dengan sedikit ketidakberdayaan di mulutnya. Tapi wanita berpakaian hitam itu hanya menghela nafas lega. Ada gelombang ruang, dan seorang pria berambut merah yang tampan berjalan keluar. Kekuatan jiwa yang kuat mengunci wanita berpakaian hitam itu. Wanita berbaju hitam itu mengerutkan kening, dan wanita berbaju hitam merasakan tekanan besar pada orang ini. Dikatakan bahwa kamu pernah bertarung melawan seorang wanita berbaju biru, aku ingin tahu kemana dia pergi. Pria berambut merah itu berkata kepada wanita berbaju hitam itu. Aku tidak tahu. Sedikit kejutan muncul di mata wanita berbaju hitam itu. Saya tidak tahu, maka tidak mudah untuk menangani. Keluarga Murong tidak mudah untuk berkomunikasi, dan tampaknya tidak cocok untuk merobek wajah mereka dengan mereka sekarang. Pria berambut merah tetap di wanita berbaju hitam selama beberapa detik sebelum menghilang. Wanita berbaju hitam itu menjadi pucat. Kota Roh Kudus, Jenderal Kedua, Raja Api, Yan. Meskipun wanita berpakaian hitam itu tidak tahu banyak tentang benua penciptaan, dia masih mendengar tentang orang yang saat ini menjadi pusat perhatian. Namun, kekhawatirannya tentang Suner sedikit lebih berat. Dikhawatirkan oleh seorang jenderal kota Roh Kudus, yang kekuatannya telah mencapai Kaisar Abadi, masa depan Suner mengkhawatirkan. Sambil menghela nafas pelan, wanita berpakaian hitam itu melirik ke arah kota Roh Kudus dan menghilang ke dalam aliran cahaya.
Tepat ketika Xiao Yan menunggu dengan tidak sabar, kesempatan itu datang, dan sesosok hitam perlahan berjalan mendekat. Nona Bier, kedua pelayan yang menjaga Ningjing buru-buru memberi hormat, dengan rasa hormat yang kuat dalam suara mereka. Ning Bier, nona muda kedua dari keluarga Ning, masih di atas Tranquility. Hanya saja Ning Bier datang ke benua penciptaan dan menghilang untuk waktu yang lama, tetapi ketika dia kembali ke keluarga Ning, dia dengan cepat masuk negeri dongeng alam roh memainkan peran yang sangat penting dalam keluarga Ning. Ikutlah denganku, kalian berdua, aku punya beberapa hal yang harus kalian lakukan. Ning Bier berkata kepada mereka berdua. Kedua gadis itu langsung penasaran, ada apa, dan Miss Bier datang terlambat untuk mencari mereka. Nona, kami memiliki sesuatu yang penting untuk dijaga, kalau-kalau nona ketiga kembali dan mengetahui. Ada apa? Aku yang urus, ikut aku. Ning Bier berbalik dan pergi tanpa basa-basi. Alis kedua pelayan itu sangat erat sehingga mereka bisa keluar dari air, tetapi karena kekuatan Ning Bier, keduanya ragu-ragu untuk sementara waktu, dan setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, mereka mengikuti Ning Bier. Ning Bier melihat sekeliling dan tetap di arah Xiao Yan untuk sesaat, dahi Xiao Yan dipenuhi keringat. Meskipun air pembunuh roh dapat menghilangkan deteksi kekuatan jiwa, semakin kuat orang tersebut, semakin kuat persepsinya, Xiao Yan tidak bisa tidak terlihat sama sekali. Ketiganya menghilang pada akhirnya, Xiao Yan diam-diam menghela nafas bahwa dia beruntung, dan segera berbalik ke pintu yang sunyi, mendorong pintu dan masuk. Meskipun gelap, tidak ada cahaya di ruangan itu, dan Xiao Yan tidak perlu khawatir ditemukan karena hantu sosok itu. Meskipun ini hanya kamar kerja sementara, ketenangan didekorasi dengan sangat hangat. Masih ada aroma samar di udara. Xiao Yan menekan detak jantungnya dan matanya tertuju pada sebuah kotak. Kotak ini didekorasi dengan sangat indah. Memiliki pola naga dan phoenix. Xiao Yan ingin membuka kotak itu, tapi kotak itu disegel dengan segel jiwa yang kuat, setidaknya kekuatan Xiao Yan tidak bisa membukanya. Xiao Yan hampir yakin bahwa air pembunuh roh ada di dalam. Sambil menghela nafas pelan, Xiao Yan memasukkan kotak itu ke dalam cincin koleksi. Saat itu, ada ketukan di pintu. Kakak, kamu pergi tidur begitu awal. Festival pertengahan musim gugur, bulan purnama dan bunga, selamat festival pertengahan musim gugur semuanya. Mendengarkan suara yang familiar itu, kulit Xiao Yan sangat berubah. Orang ini adalah seseorang yang akrab dengan Xiao Yan. Dia memiliki persimpangan dengan Xiao Yan di area simulasi inti, Ning Xiaodi, adik perempuan Ning. Xiao Yan tidak punya cara untuk melarikan diri saat ini. Jika Ning Xiaodi menemukannya di sini, Xiao Yan akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Xiao Yan meletakkannya di bawah tempat tidur yang tenang tanpa ragu-ragu. Selama tidak ada yang memeriksanya, Xiao Yan percaya bahwa dia akan aman setidaknya untuk waktu yang singkat. Tentu saja, apa yang tidak dilupakan Xiao Yan adalah mengeluarkan Tian Sui yang telah diperolehnya dari cincin itu. Jika tidak, begitu Tian Sui ditemukan dicuri, seluruh kompleks akan mengetahuinya. Ning Xiaodi mendorong membuka pintu yang sunyi tanpa ragu-ragu, menyalakan lampu di ruangan itu, dan ruangan menjadi jernih. Ning Xiaodi melihat ke tempat tidur yang kosong, sedikit mengernyit. Ini masih sangat egois. Bagaimana saya bisa menikah di masa depan? Pada saat ini, suara yang agak tak berdaya terdengar. Hihi, kenapa kamu membenciku karena mengganggu perbuatan baik kakakku? Ning Xiaodi berkata sambil sedikit tersenyum. Cepat atau lambat, amarahmu akan menderita. Ketenangan berkata kepada Ning Xiaodi. Untuk kematian Ning Tao, ketenangan masih memiliki sedikit kesedihan di hatinya. Dia tidak ingin saudara perempuannya mengikuti jejak kakaknya. Oke, saudari, aku mengerti, kamu bertunangan tetapi belum menikah, siapa yang bisa menggertakku dengan saudara perempuanku yang menutupiku? Kata Ning Xiaodi. Kata-kata Ning Xiaodi membuat Ning Ning memutar matanya. Katakan padaku, mengapa kamu datang kepadaku? Ketenangan datang ke tempat tidur dan duduk, menguap. Aku di sini untuk mandi dengan saudara perempuanku. Ning Xiaodi berkata kepada Ning Ning, sepertinya ini bukan pertama kalinya hal semacam ini dilakukan. Namun, kata-kata ini membuat pikiran Xiao Yan tidak hanya memiliki gambar yang menawan, tetapi juga dua tubuh yang sempurna dan halus, tanpa pakaian apapun. Hanya saja pikiran ini ditekan oleh Xiao Yan segera setelah muncul, diam-diam berdoa agar kedua bintang jahat itu pergi dengan cepat. Aku sedikit mengantuk hari ini,
kamu kembali dulu. Ningjing menggosok kepalanya dan berkata, untuk kata-kata Gu Xuantong, Ning masih mengingatnya. Ayo pergi, ayo tidur bersama hari ini. Ning Xiaodi mengabaikan ketidakberdayaan Ning, meraih Ning dan berjalan keluar pintu. Ningjing sedikit tidak berdaya. Dia memikirkannya dan tidak peduli dengan kepergian kedua pelayan itu. Dia menutup pintu dan pergi bersama Ning Xiaodi. Merasakan keheningan di ruangan untuk sementara waktu, Xiaoyan menghela nafas lega dan hampir ketahuan. Kekuatan jiwa Xiaoyan menyembul keluar dari ruangan. Tampaknya ada larangan di ruang yang sunyi, dan kekuatan jiwa di luar tidak memiliki cara untuk mendeteksi situasi di dalam, tetapi bagian dalam dapat mendeteksi bagian luar. Mungkin karena identitas Tranquility, bahkan negara adidaya itu tidak berani menjelajahi kamar Tranquility sesuka hati. Setelah sekelompok tim patroli berjalan melewatinya, Xiaoyan segera membuka pintu dan berjalan menuju pintu. Air pemurnian telah diperoleh, jadi Xiaoyan tidak perlu tinggal di sini. Adapun segel di atasnya, Patriark mungkin dapat membatalkannya, sehingga jiwa Lingzu dapat diselamatkan dengan lancar. Namun, Xiaoyan tidak tahu bahwa seluruh tindakannya sepertinya jatuh ke mata satu orang. Di ruangan tertentu di halaman ini, ada seorang wanita yang duduk. Wanita itu mengenakan jubah mandi dan membungkus tubuh yang menggoda. Itu adalah Ningbier. Ningbier melihat sosok Xiaoyan yang berangsur-angsur surut, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Dia mengeluarkan pena dan membuat sketsa beberapa goresan ringan, dan membiarkan binatang pembawa pesan terbang bersamanya. Di kamar mandi, asap memenuhinya, tetapi dua tubuh sempurna terlihat samar-samar tersembunyi di bawah air, tetapi hanya satu kepala yang terlihat. Ketenangan meluruskan rambutnya yang basah, berbaring santai di air, dan bekerja keras untuk membebaskan dirinya dari ribuan pikiran. Ning Xiaodi berada di sisi berlawanan dari Tranquility, mencuci tubuhnya dengan tangannya. Peristiwa di area simulasi inti membuatnya tenang setelah waktu yang lama. Dia membuat dirinya dingin, dan hanya dengan cara ini dia bisa meningkat. Dia tahu bahwa berada di keluarga Ning tidak berarti dia tak terkalahkan, jadi dia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya sendiri. Hidupmu adalah milikmu, dan jika kamu kehilangannya sekali, itu berarti kematian. Ada penyusup, kejar. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, menyebabkan tubuh santai Ning segera runtuh. Ning buru-buru berdiri dari air, memperlihatkan puncak kembar yang bangga dan lekukan yang menawan. Satu set pakaian dinaji terbang keluar, dan Ningjing menghindar ke pantai dan dengan cepat mengenakan pakaiannya. Xiaodi, jangan keluar, tunggu di kamarmu. Ningjing mengabaikan Ning Xiaodi dan berjalan keluar kamar mandi. Ning Xiaodi juga tampaknya terpana oleh pemandangan yang tiba-tiba ini, yang di bumi memiliki nyali macan tutul yang ambisius dan berani mencuri di sini. Meski penasaran, Ning Xiaodi juga tahu bahwa keluar dengan kekuatannya saat ini tidak akan banyak membantu. Kulit Xiaoyan berubah drastis, kali ini dia memainkan permainan besar, memotong rumput tanpa membasmi akarnya, angin musim semi berhembus lagi. Xiaoyan tidak membunuh Gumu pada awalnya. Di awalnya memperkirakan bahwa Gumu tidak akan bisa kembali setidaknya untuk waktu yang singkat, tapi siapa yang tahu. Gumu benar-benar kembali tepat ketika dia hendak pergi, dan Xiaoyan merasakan sedikit niat membunuh terhadap Gumu di dalam hatinya. Pada saat ini, di seluruh halaman, kelompok tentara yang berpatroli mulai menyebar, dan mereka tidak akan melepaskan kesempatan untuk menyembunyikan orang. Di tengah halaman berdiri 3 orang, salah satunya adalah Ningjing, yang lain adalah penatua dari klan kuno, dan yang lainnya adalah penatua dari keluarga Ning. Kekuatan jiwa bergegas keluar, membuat semua orang merasa bahwa sebuah gunung menekan mereka. Merasakan kekuatan yang sama dengan substansi, Xiaoyan tidak dapat bergerak 1 inci pun, tetapi tidak butuh waktu lama bagi Xiaoyan untuk ditemukan oleh mereka. Memikirkan konsekuensi ditemukan, Xiaoyan kedinginan, dan kemudian dia menggertakkan giginya dan mendorong api dan air ke ekstrim. Dalam keputusasaan, Xiaoyan tidak punya pilihan selain berjalan menuju kamar di sebelahnya. Ketika Xiaoyan mendekati ruangan itu, tekanan segera menghilang. Nona, kotak untuk air murni. Seseorang membungkuk ke Ningjing. Hilang, kan? Alis Tranquility sedikit mengendur, tapi tangannya mengepal. Ya, temukan untukku, jika kamu tidak dapat menemukannya, jangan kembali. Ada nada dingin dalam nada tenang. Namun, orang lain masuk ke kamar Xiaoyan. Pada saat ini, seluruh mansion kehilangan jejak keheningan,
dan semua orang mulai bergerak keluar. Kekuatan orang-orang itu, dari kaisar hingga raja abadi, menyebar ke sekeliling dengan mansion sebagai pusatnya. Malam yang tenang digantikan oleh hiruk-pikuk yang mengikutinya. Tangan kiri yang tenang terkepal erat, ibu jari tangan kanan memutar cincin di jari tengah, dan seluruh mansion memancarkan suasana khusyuk. Sekelompok orang berjalan keluar dari mansion, mencari orang-orang yang memasuki tempat yang disebut Gumus secara pribadi. Saya harus mengatakan bahwa kapten keluarga Ning dan klan kuno sangat baik. Mereka hanya punya 10 menit untuk bertemu dengan mereka di siang hari menurut deskripsi pemimpin tim Xiaoyan. Potret Xiaoyan telah digambar, meskipun tidak setampan Xiaoyan pada kenyataannya, itu mirip dengan 7 atau 8 poin. Ketenangan melihat potret di tangannya, dan melihat kesurupan, orang ini sepertinya pernah melihatnya sebelumnya, dan sepertinya dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Tranquility memulihkan dirinya. Siapa di antara orang-orang yang dia kenal yang berani mencuri air pemurnian? Nona, jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, klan kuno. Pembangkit tenaga listrik Raja Abadi dari keluarga Ning melirik pembangkit tenaga listrik klan kuno, meskipun orang tua klan kuno tidak mengatakan apa-apa saat ini, tapi semua orang tahu bahwa lelaki tua dari klan kuno tidak akan begitu tenang jika dia menemukan air yang tidak bisa dimurnikan. Ningjing menggigit bibir merahnya dan berkata, aku akan menemukan cara untuk mendapatkan air murni. Melihat siluet Ning Diryu, yang berada di depan ambang jendela, menjabat tangannya, tetapi kemudian melepaskannya. Tidak ada berita adalah berita baik. Itu benar, orang yang memasuki kamar Xiaoyan adalah Ning Xiaodi. Xiaoyan harus mengatakan bahwa dia sangat beruntung. Dengan begitu banyak orang di ruangan itu, Xiaoyan sebenarnya memilih kamar Ning Xiaodi. Ning Xiaodi muncul di ruangan dengan ekspresi cemberut di wajahnya, rambut basah dengan aroma samar, dan gaun merah ketat. Wajah Ning Xiaodi sedikit dingin. Tapi Ning Xiaodi mengerutkan kening, karena sebuah tangan tiba-tiba terulur dari belakang ke lehernya, dan pada saat yang sama, sebuah suara rendah terdengar, jangan bergerak. Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu Ning Xiaodi di periode khusus ini, dan kali ini Ning Xiaodi menjadi sanderanya lagi. Meskipun dia enggan, Xiaoyan tidak punya pilihan selain melakukannya. Xiaodi mengungkapkan bahwa Xiaoyan akan mati sangat. Murong Changfeng, Ning Xiaodi berseru dengan lembut. Meskipun dia sudah tahu bahwa Xiaoyan adalah Murong Changfeng, Ning Xiaodi masih biasa memanggil Murong Changfeng. Arti kalimat ini, bagaimana mungkin Ning Xiaodi tidak tahu bahwa orang ini adalah penyusup yang berteriak dan membunuh di luar? Tapi mengapa Xiaoyan menyelinap ke sini untuk mencuri air murni? Xiaoyan memandang Ning Xiaodi tanpa daya. Terakhir kali Liu Feng menggunakan Ning Xiaodi untuk memerasnya, dia tidak menyangka Ning Xiaodi akan disandera oleh Xiaoyan kali ini. Tepat ketika Xiaoyan merasa malu, ada ketukan di pintu, dan suara bergerak datang. Xiaodi, buka pintunya. Suaranya tenang, dan jelas bahwa Tranquility mengkhawatirkan Ning Xiaodi. Ekspresi khawatir muncul di wajah Xiaoyan, jika Tranquility tahu konsekuensinya. Xiaoyan mengendurkan tangan di bawah leher Ning Xiaodi sedikit, dan detak jantung Ning Xiaodi berangsur-angsur menjadi tenang. Meskipun Xiaoyan menggunakannya sebagai perisai, setidaknya Ning Xiaodi tidak menemukan niat membunuh padanya. Kakak, aku sedikit mengantuk. Mari kita bicarakan besok. Ning Xiaodi mencoba yang terbaik untuk menjaga sosoknya tetap tenang. Kamar Ning Xiaodi sama dengan Tranquility. Kekuatan jiwa orang-orang di luar tidak dapat mendeteksi situasi di dalam. Kacanya juga dibuat khusus. Tidak ada cara untuk melihat bagian dalam dari luar, tetapi bagian dalamnya dapat dilihat dengan jelas. Tranquility juga tidak memiliki banyak keraguan tentang ini, tetapi Tranquility, yang secara alami waspada, tidak menyerah karenanya. Ketenangan melambaikan tangannya, dan tiba-tiba seseorang datang ke jendela dan menyalakan obor. Wajah Xiaoyan berubah drastis, dan dia buru-buru melemparkan Ning Xiaodi ke tanah. Untungnya, Xiaoyan merespons dengan cepat dan tidak mengeluarkan suara apapun saat dia mendarat. Pada saat ini, postur Xiaoyan dan Ning Xiaodi agak ambigu, kepala Ning Xiaodi bersandar di bahu Xiaoyan, dan rambut yang tersebar jatuh di ujung hidung Xiaoyan. Namun, saat ini, Xiaoyan sangat terkejut, dia benar-benar layak menjadi juru lelang tertinggi. Ningjing mungkin masih sedikit khawatir tentang Ning Xiaodi. Jika Ning Xiaodi disandera di dalam ruangan, maka melalui cahaya api ini,
Anda dapat dengan jelas melihat bayangan orang di pintu, sementara Xiao Yan dan Ning Xiaodi berbaring di atas pintu. Di tanah, bayangan secara alami akan hilang. Dahi Xiao Yan mulai membentuk lapisan keringat, terlalu ceroboh, wanita ini bukan fase sederhana. Oke, Xiaodi, istirahatlah lebih awal. Keraguan ketenangan hilang. Setelah ketenangan mengatur dua orang untuk melindungi Ning Xiaodi, dia pergi perlahan. Ning Xiaodi secara alami merasa bahwa dia sedang beristirahat di bahu Xiao Yan, dan menunjuk ke tangan Xiao Yan dengan wajah memerah, dan kemudian meletakkan jarinya ke mulutnya. Xiao Yan tidak bodoh, dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Ning Xiaodi. Dia melepaskan tangan di leher Ning Xiaodi. Ning Xiaodi kemudian berdiri dan menatap Xiao Yan dengan sedikit amarah. Apakah dia baik-baik saja? Kotor lagi oleh orang ini. Xiao Yan memandang Ning Xiaodi dengan sedikit malu. Di luar pintu, Xiao Yan bisa dengan jelas melihat kedua pelayan itu. Kekuatan mereka yang bisa menjaga di sini jelas merupakan pertarungan abadi. Untuk Xiao Yan, ini adalah Longtan Tiger Den. Secara alami, Ning Xiaodi juga melihat dua abadi yang bertarung menjaga pintu. Ning Xiaodi memandang Xiao Yan yang malu, senyum lapar muncul di sudut mulutnya, dan dia melupakan rasa malu pria dan wanita yang tinggal bersama di ruangan yang sama. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa, dia tidak repot-repot bertanya, tetapi dia ingin melihat seberapa sabar Xiao Yan. Ning Xiaodi mengacak-acak rambutnya dan langsung duduk di tempat tidur untuk tidur, membuat Xiao Yan tidak bisa tersenyum pahit. Jika bukan karena fakta bahwa ada dua orang yang menjaga di luar, Xiao Yan tidak sabar untuk mengalahkan Ning Xiaodi, memukulinya dengan keras. Apakah ada pengganggu seperti itu? Xiao Yan dalam dilema, tapi dia tidur nyenyak. Pada saat ini, ide Ning Xiaodi adalah, biarkan Anda memainkan permainan besar. Ketika saya meminta Anda untuk melihat saudara perempuan saya dan Anda tidak melihatnya, maka Anda hanya perlu menunggu. Di tengah istana kuno, seorang pria berpakaian Cina duduk. Alis pria itu kehilangan kesombongan masa lalu, dan lekuk tubuhnya yang tampan benar-benar berbeda. Kaisar asal Qi yang menakutkan mengelilingi pria itu, dan kekuatan serta auranya terus menguat. Tiba-tiba, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka, dan aura yang kuat muncul. Kaisar, daratan baru saja melangkah ke kualifikasi yang kuat. Bagaimanapun, langkah ini telah diambil. Meskipun tidak sebagus yang diharapkan, itu hampir tidak mencapai efek yang diinginkan. Jejak kekejaman melintas di mata pria berpakaian Cina. Keluarlah setelah kamu selesai. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di aula, dan suara ini mengungkapkan keagungan tertinggi. Pria berpakaian Cina berjalan keluar dari istana dan datang ke aula samping, di mana aroma obatnya harum, dan ada kuali besar di tengahnya, dan api yang mengamuk menyala di bawahnya. Ada dua orang berdiri di sini, salah satunya adalah seorang pria dengan pakaian kasual. Meskipun dia baru berusia 30-an, dia adalah salah satu orang paling berpengaruh di benua ini. Yang lainnya adalah seorang wanita. Kekhawatiran wanita itu menghilang ketika dia melihat pria itu keluar, dan dia merasa lega dalam sekejap mata. Suamiku, kamu akhirnya keluar, Presiden sudah lama menunggumu. Wanita itu tersenyum cerdik. Pria berpakaian Cina melirik wanita itu dengan pandangan lega, dan berkata kepada Presiden, anak saya telah mengecewakan ayah saya. Bukan hal yang buruk bagimu untuk mengambil kesempatan ini untuk menerobos. Aku tidak bertanya apa yang terjadi di area simulasi inti, aku hanya ingin memberitahumu, jangan menyerah pada dirimu sendiri hanya karena sebuah kegagalan di area simulasi inti. Berapa banyak kekuatanmu? 50% atau 20%? Tanya Presiden. Kurang dari 20%, itu karena anak itu ceroboh. Selama ayahku memberiku keterampilan bertarung dan pil obat, aku pasti akan menemukan tempat ini. Nada suara pria di Huafu dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. Sepertinya kamu masih tidak mengerti di mana kamu salah. Persekutuan alkemis kita memang tidak kekurangan keterampilan bertarung dan ramuan obat. Aku bisa memberimu keterampilan bertarung tingkat dewa, ramuan obat kelas 7 dan bahkan obat kelas 8, ramuan obat, tetapi berkali-kali, kekuatan lebih dari sekadar kekuatan. Sebelum Anda memasuki formasi pembalikan waktu dan ruang, Anda harus merenungkan bagaimana jalan Anda harus berjalan. Kilatan kegembiraan melintas di mata pria berpakaian Cina, waktu dan ruang terbalik, bisakah dia akhirnya memasukinya? Mengapa keberadaan dosen bisa menjadi alasan kekuatan untuk memasuki kekuatan super? Itu karena formasi pembalikan ruang dan waktu,
Formasi ini hanya dapat dilakukan oleh dosen, bahkan formasi pembalikan ruang dan waktu dari Alchemist Guild sangat sedikit. Saya tidak berharap ayah saya untuk maju saat ini. Namun, ketika sampai pada refleksi, hatinya menegang lagi. Kamu adalah seorang apoteker. Hal terpenting tentang seorang apoteker bukanlah kekuatan tempurnya sendiri, tetapi daya tariknya yang menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan bertarung seseorang, dia tetaplah seseorang, tetapi seorang apoteker dapat memobilisasi orang. Berapa banyak apakah kamu tahu? Setelah selesai berbicara, ayah dari pria berpakaian Cina itu pergi. Bakatnya tidak rendah, dan dia hanya perlu bangun untuk memberikan permainan penuh pada kekuatan tempurnya. Pria berpakaian Cina segera mengerti, dan kemudian dia tersenyum dan menatap wanita yang khawatir di depannya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Pria berpakaian Cina itu tertawa. Ya, sebenarnya, Presiden memiliki tujuan lain, yaitu, mari kita lihat duel pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Kata wanita itu kepada pria berpakaian Cina. Pertarungan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Pria berpakaian Cina itu menunjukkan rasa ingin tahu. Seseorang akan masuk ke markas besar pasukan kekerasan di kota Roh Kudus. Wanita itu berkata dengan senyum di matanya. Pria berpakaian Cina itu langsung tercengang. Apa markas kota Roh Kudus? Ini adalah tempat paling berbahaya di kota Roh Kudus. Siapa yang berani pergi ke sana jika mereka sudah gila? Belum lagi 2 jenderal kota Roh Kudus telah tiba, 5 kapten pertama saja sudah cukup untuk membuat orang sakit kepala. Su Tianyu, benar, meskipun pria berpakaian Cina itu terkejut, dia masih pulih dari kesalahannya. Kecuali Su Tianyu, yang baru-baru ini paling populer dan dikenal sebagai orang berbahaya nomor 1 di kota Roh Kudus, tidak ada yang berani menjadi begitu gila. Itu benar, Su Tianyu. Penampilan Su Tianyu adalah penggemar terbesar kota Roh Kudus. Anda harus tahu bahwa dengan elang hantu dan metode Yue Yang, mereka tidak memiliki banyak perlawanan terhadap tangan Jenderal Huang Yuan, tetapi Su Tianyu telah di tangan Huang Yuan berkali-kali, lari dari tangan sumbernya. Banyak orang memperkirakan bahwa kekuatan Su Tianyu sebanding dengan Huang Yuan, tetapi mengapa Su Tianyu menolak untuk melawan Huang Yuan secara langsung? Juga, yang paling penting adalah profil tinggi Su Tianyu kali ini. Dia langsung masuk ke markas kota Roh Kudus dan melanggar perdamaian, tidak ada yang tahu apa tujuannya. Tapi hanya satu kalimat, baru-baru ini, saya secara pribadi akan datang ke pintu untuk mengambil barang-barang yang saya inginkan, yang membuat pasukan yang tidak patuh pada siaga tingkat pertama. 5 kapten dari 5 besar dipaksa untuk meninggalkan bea cukai, dan perang tampaknya sedang menyeduh. Pada saat yang sama, banyak orang luar biasa juga pergi ke kota Roh Kudus satu demi satu, berharap untuk menyaksikan pertempuran yang kuat dan meningkatkan kekuatan mereka. Tentu saja, kota Roh Kudus juga dalam siaga level 1. Jika kekuatan Su Tianyu benar-benar sebanding dengan Kaisar Abadi, maka ini adalah pertempuran tingkat Kaisar Abadi. Bertarung di jantung benua kota Roh Kudus, banyak orang akan mati dalam badai, dan Su Tianyu juga akan menjadi penjahat untuk segala usia. Tidak ada yang tahu tujuan Su Tianyu, tetapi perang tampaknya akan pecah. Tentu saja, Xiao Yan tidak tahu tentang segalanya, dan dia tidak tahu bahwa jika bukan karena kebetulan ini, Xiao Yan akan hancur berkeping-keping. Melihat Ning Xiaodi yang masih berbaring di tempat tidur, Xiao Yan penuh dengan ketidakberdayaan. Dia bisa dengan jelas melihat 2 sosok yang menjaga pintu. Selama Xiao Yan mengeluarkan suara, Xiao Yan mungkin sudah mati. Hei, kenapa kamu mencuri air murni adikmu? Mungkinkah setelah kamu ditinggalkan oleh keluarga Murong, kamu menjadi pencuri? Pada saat ini, sebuah suara datang. Bah, hantu adalah pencuri, jika bukan karena jutaan jiwa di Lingzhu, aku pasti sangat bersalah pada diriku sendiri. Xiao Yan meludah dengan ringan tetapi tidak berani marah. Jika Anda ingin keluar, Anda harus mengandalkan Ning Xiaodi, di halaman yang tenang berdiri Jing Jing dengan warna merah. Pada saat ini Jing Jing mengerutkan kening. Jelas, kejadian ini di luar dugaannya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa seseorang akan benar-benar berani membawa Tian Sui ke sini. Jika saya tidak mempersiapkannya, saya khawatir orang-orang kuno akan sangat sulit untuk dijelaskan. Tranquility diam-diam menghembuskan nafas dari udara keruh, dan seorang lelaki tua muncul di samping Tranquility, dan dia adalah orang yang super kuat. Penatua kedua, beritahu aku, semua orang akan mundur.
Ning Jingyu menggosok dahinya dengan tangannya dan bergumam. Tapi, Nona, jika Anda tidak dapat menemukan air yang dimurnikan, saya khawatir sulit untuk dijelaskan dari orang dahulu. Aku punya ukuranku sendiri, kata tenang. Melihat Tranquility, tetua kedua mengerutkan kening, tetapi Tranquility tidak terlalu cemas, seolah-olah semuanya terkendali. Apakah ada rahasia dalam hal ini? Penatua kedua tampaknya menyadari sesuatu, tetapi mata tuanya tampak sedikit curiga, tetapi karena Ning Jing memerintahkannya untuk melanjutkan, dia harus melakukannya. Waktu berlalu dengan tenang, melihat ke langit, Ning Jing perlahan menutup matanya. Orang-orang yang dikirim oleh keluarga Ning juga kembali dalam kelompok, tetapi orang-orang dari klan kuno juga kembali, tetapi sebuah surat segera dikirim ke orang-orang kuno. Badai sedang terjadi di bawah penampilan yang tenang ini, jadi seperti apa sikap Guswantong? Malam berlalu dengan tenang, dan seberkas sinar matahari melesat ke halaman di kejauhan. Ning Jing perlahan membuka matanya dan melihat Ning Xiaodi muncul di depannya. Tetapi pada saat ini, Ning Xiaodi memiliki sedikit ketakutan dan permintaan maaf di matanya. Ada apa, Xiaodi? Apakah kamu mengganggumu tadi malam? Ning Jing datang ke sisi Ning Xiaodi, mengeluarkan sisir dari cincin, dan menyisir rambut panjang Ning Xiaodi. Kakak, maafkan aku berbohong padamu, aku membiarkan orang itu pergi, maafkan aku. Air mata muncul dari mata Ning Xiaodi. Ya, Ning Xiaodi memiliki kesempatan untuk menangkap pencuri yang mencuri air murni, tetapi Ning Xiaodi menyerah dan mengirimnya pergi sendiri. Dia ingat dengan jelas betapa tidak berdayanya dia ketika dia memberitahu jutaan roh suci di Lingzu yang berada di ambang hidup dan mati menunggu harapan itu. Dia juga ingat bantuan timbal balik dari dua orang di area simulasi inti. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah datang untuk mencuri air murni jika bukan karena dipaksa, jadi dia tergoda dan membiarkan dia pergi dengan air murni. Tangan Tranquility yang sedang menyisir rambut panjang Ning Xiaodi berhenti, dan kemudian dia tersenyum dan berkata, Xiaodi, ada apa denganmu? Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak aku mengerti? Kakak, aku membiarkan orang yang mencuri air murni itu. Ketika kamu datang ke kamarku kemarin, dia bersamaku. Aku membiarkannya pergi. Ning Xiaodi berkata kepada Ning Jing dengan air mata di matanya. Kakak bodoh, meskipun aku tidak tahu apa hubunganmu dengannya, tetapi kakakku memberitahumu bahwa tidak ada yang mencuri air murni, dan kotak itu hanyalah selembar kertas bekas. Ning Jing mengulurkan tangan gioknya, untuk menyekan Ning Xiaodi. Air mata hilang dari wajah. Apa yang ada di dalam kotak hanyalah selembar kertas bekas. Kata-kata itu jatuh ke telinga Ning Xiaodi seperti baut dari biru. Ning Xiaodi tidak memperhatikan keterkejutan Ning Xiaodi dan berkata, saya membuka kotak itu ketika saya melihatnya hari itu, dan melihat cincin ajaib dari penyimpanan roh di dalamnya, jadi saya meletakkannya di tangan saya, kebetulan memiliki secarik kertas bekas di tanganku, tertinggal di dalam. Sudah berakhir, Ning Xiaodi meneriakkan kata-kata ini dengan susah payah, tetapi itu hanya membingungkan Ning Jing. Di halaman tidak jauh, suara cangkir teh jatuh ke tanah terdengar, itu adalah kamar Ning Bier. Tidak heran Ning Jing begitu tenang setelah mengetahui bahwa kotak air murni dicuri. Tetapi tindakan Ning Jing membuat jutaan jiwa di Lingzu. Tubuh Ning Bier terus bergetar, dan hal-hal tampaknya tidak berkembang seperti yang diharapkan. Tentu saja, Ning Jing dan Ning Xiaodi secara alami tidak akan mengetahui keadaan Ning Bier saat ini, jika tidak, mereka tidak akan begitu santai. Embusan angin dingin bertiup, dan Ning Xiaodi menutup matanya. Dia sepertinya melihat Xiao Yan membawa kotak kosong ini kembali ke Lingzu. Orang-orang di Lingzu dengan senang hati mengharapkan Xiao Yan untuk membuka kotak itu, tetapi ketika kotak itu dibuka, semua yang ada di dalamnya hanyalah selembar kertas kosong. Siksaan macam apa sakitnya jatuh langsung dari surga ke neraka. Ning Jing juga tampaknya telah memperhatikan ekspresi Ning Xiaodi, jantungnya seperti berhenti berdetak, dan firasat buruk muncul di hatinya. Xiaodi, apakah ada hal lain yang tidak kamu katakan padaku? Ning Jing berkata dengan sungguh-sungguh. Murong Changfeng yang mengambil kotak kosong itu. Ning Xiaodi berkata dengan nada gemetar, tapi yang tersembunyi di hatinya adalah ketakutan. Benua penciptaan, keluarga Lei. Pada saat ini, langit di atas keluarga Lei diselimuti kabut, seluruh halaman keluarga Lei dihancurkan, dan 3 orang ditangguhkan di atas keluarga Lei. Ada ekspresi dingin di wajah ketiga orang itu,
tetapi ketiga orang inilah yang menyebabkan seluruh keluarga Lei berada dalam kekacauan. Kemarahan di wajah leluhur keluarga Lei telah lama digantikan oleh ketakutan. Meskipun keluarga Lei-nya kuat, masih tidak ada cara untuk membandingkan dengan ketiga orang ini. Tiga senior, saya tidak tahu apa kesalahan keluarga Lei saya, mereka bertiga ingin memperlakukan keluarga Lei saya seperti ini. Nenek moyang keluarga Lei membungkukkan tangannya dan berkata dengan hormat. Tidak, hanya saja, cepat atau lambat kamu akan mati, kenapa aku tidak mengirimmu untuk mati lebih cepat? Sebuah tangan raksasa yang terbuat dari energi yang terkondensasi di langit bertepuk tangan. Wajah leluhur keluarga Lei berubah secara dramatis, dan tubuh murid keluarga Lei meledak langsung di bawah telapak tangan ini. Hari ini adalah akhir dari keluarga Lei, tetapi bahkan identitas ketiga orang ini digantung. Itu adalah pembantaian total, harga darah. Namun, di antara reruntuhan, seorang pria berbaju putih mengerutkan alisnya, seolah-olah dia belum menemukan targetnya. Lagi pula, aku masih meremehkanmu, Lan Bin, apakah kamu pantas mati, atau rencanaku salah lagi? Niat membunuh muncul di mata pria berbaju putih itu. Ya, Su Rui sudah memperkirakan bahwa Lan Bin seharusnya dibunuh oleh Lei Bai, tapi dia masih salah perhitungan. Nah, jika kamu hidup, hidup kita akan lebih bergejolak. Pria berbaju putih itu berkata ringan, meninggalkan dunia ini. Pada saat ini, di area bawah tanah keluarga Lei, sekelompok orang berkerumun, sangat malu, reruntuhan Lei. Sekelompok orang keluar dari tanah. Pada saat ini, semua orang mengalami cedera serius atau ringan. Itu adalah tim Lan Bin, serta Nalan Yanran dan Nalan Qingsui, dan orang terakhir adalah Lei dari keluarga Lei Bai. Tapi saat ini Lei Bai memandang keluarga Lei yang hancur, wajahnya pucat, dan dia bahkan tidak repot-repot memperhatikan kecantikan di sampingnya. Lan Bin memandang seluruh keluarga Lei dengan pandangan berpikir. Jelas, penilaian Lia benar, maka dia akan benar-benar dikendalikan seperti bidak catur. Tepat saat Lan Bin berpikir, bayangan hitam melintas dari reruntuhan, dan pedang putih panjang menusuk ke leher Lan Bin. Masih ada tetesan cairan hitam yang tersisa di pedang panjang itu. Itu adalah racun. Serangan mendadak, pengetahuan fatal, Su Rui berhati-hati. Dia tidak memastikan bahwa Lan Bin dan kelompoknya sudah mati, bagaimana mungkin dia tidak mengatur tindak lanjut. Tapi pedang tajam itu berhenti ketika jaraknya hanya 1 inci dari tenggorokan Lan Bin, dan terhalang oleh daun, dan daun itulah yang menahan serangan pedang. Wajah pria berbaju hitam itu sedikit berubah, melihat dua orang yang berdiri tidak jauh, mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Dan daun di depan Lan Bin dilakukan oleh wanita itu, jelas atributnya adalah atribut kayu. Melihat ini, pria berbaju hitam merobek ruang dan pergi. Lan Bin memandang dua orang yang tiba-tiba muncul untuk membebaskannya, dan dua orang yang akan berbicara telah menghilang. Hihi, kamu harus membayar hutangmu pada saudara perempuanku. Suara wanita itu tetap ada di ruang angkasa. Lan Bin tertegun sejenak, tapi dia tidak peduli. Rahmat air yang menetes harus dibalas dengan mata air, apalagi rahmat menyelamatkan nyawa. Karena keluarga Nalan tidak menerimamu, aku akan membawamu ke kota Roh Kudus. Kamu bisa menemukan Murong Qingcheng. Mungkin dia bisa membantumu. Hubungan dengan keluarga Murong, masalah kelompok tentara bayaran pedang menciptakan kesenjangan antara Lan Bin dan Xiaoyan. Jika Chen Lin mati di tangan Xiaoyan, maka Lan Bin dan Xiaoyan akan menjadi musuh bebuyutan dan tidak akan pernah mati. Nalan Yanran dan Nalan Qingsui tampak pucat, mereka tidak pernah berpikir bahwa keluarga Nalan akan meracuni makanan mereka dan memberikannya kepada orang lain seperti barang. Pada saat ini, mereka seperti daun yang jatuh tertiup angin, tak berdaya. Suantian memandang Nalan Yanran, apa yang Nalan Yanran lihat di matanya bukanlah kelemahan seorang wanita biasa, tetapi kemauan bertarung yang tidak mau menyerah. Ayo pergi, mari kita ambil akun ini perlahan. Tangan Lan Bin terkepal, dan putra kedua dari keluarga Lan yang bermartabat digunakan sebagai penembak. Ini adalah penghinaan. Dunia sepertinya kembali sunyi. Di puncak gunung tertentu, seorang pria dan seorang wanita berdiri di depan seorang pria berbaju putih. Lihat pelindung Dharma, keduanya membungkuk dan memberi hormat. Aku benar-benar tidak menyangka Master Pavilion membiarkan kalian berdua turun gunung. Kamu telah berlatih di kota Roh Kudus baru-baru ini. Bagaimanapun, pasukan yang tidak patuh di kota Roh Kudus masih harus memperluas pasukan mereka.
Tugasmu adalah memanfaatkan perluasan pasukan dan memasuki pasukan yang tidak patuh. Tujuanmu adalah Jenderal keempat, kata pria berbaju putih itu. Dan lawanmu adalah kapten dari 3 tim teratas di kota Roh Kudus, kapten tim pertama, Niying, yang tegak dan kapten penegakan hukum bergerigi. Kapten tim kedua, Aileen, meskipun dia biasanya suka tidur, Anda akan kehilangan banyak jika Anda memandang rendah dia. Menyedihkan, kapten tim ketiga, Qiu Jian, memiliki kekuatan pertahanan dan serangan yang kuat. Kali ini Su Tianyu pergi untuk melanggar perdamaian dan menciptakan kesempatan untukmu. Kamu akan melihat 3 kapten di bawah jenderal. Bagaimanapun, jenderal itu masih mengejutkan. Senjata yang ampuh, pelajari tentang lawanmu dengan hati-hati. Bawahan patuh, saya tidak bisa keluar terlalu lama, jika tidak maka akan menimbulkan kecurigaan. Saya akan memberitahu Anda melalui saluran berita di kabinet di masa depan. Pria berbaju putih itu segera pergi setelah berbicara, meninggalkan 2 orang di belakang. Saudaraku, mengapa pelindung Dharma meminta kita untuk menyelamatkan orang itu? Bukankah benar mereka mati? Pelindung Dharma meninggalkan retret untuk kita. Kami bersumpah demi kekuatan super. Dengan kebaikan Lan Bin, kami tidak perlu khawatir jika identitas kami terbongkar. Itu masih orang bijak dari pelindung hukum. Ya, hanya saja pertarungan antara kedua faksi semakin sengit saat ini, dan aku ingin tahu apakah pelindung Dharma dapat membalikkan keadaan. Xiao Yan melihat dunia milik musim dingin dari kejauhan, dan akhirnya melihat kotak di cincin koleksinya dengan napas lega, dia menunjukkan ekspresi lega. Tetapi pada saat berikutnya, wajahnya sangat berubah. Sebuah ruang berfluktuasi di depan Xiao Yan, dan sosok merah keluar. Rambut wanita itu tidak disisir, tersebar di punggungnya, matanya sedikit lelah, tapi dia menatap Xiao Yan dengan niat membunuh. Xiao Yan tersenyum pahit, wanita di depannya sangat cantik. Meskipun rambutnya tidak disisir dan pakaiannya ternoda debu, dia selalu sangat cantik. Tapi Xiao Yan secara alami tidak tega untuk menghargai keindahan ini. Lama tidak bertemu, Nona Tranquility. Xiao Yan berkata dengan berani. Ketenangan memandang pria bernama Murong Changfeng dan pria bernama Xiao Yan. Saya tidak berharap orang ini adalah dia. Aku benar-benar tidak menyangka kamu menjadi Murong Changfeng. Serenity memandang Xiao Yan dengan kesurupan, dan mengatakan ini setelah waktu yang lama, tetapi ada sedikit rasa lain dalam kata-katanya. Xiao Yan memandang Ning Ning dengan ekspresi serius di wajahnya. Kebalikannya adalah Lingsu, tetapi kecepatan Ning berada di luar imajinasinya. Awalnya, dia berpikir bahwa selama dia pergi ke Lingsu dan menyelamatkan jutaan jiwa di Lingsu, Ning akan mengejarnya tidak ada cara. Di depan Ningjing, Xiao Yan tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Dengan kekuatan Dosian Ningjing, bagaimana mungkin Xiao Yan bisa melawan sekarang? Ini adalah penindasan penuh dari dunia, seperti Xiao Yan, yang tidak memiliki Yao Lao, hanyalah seorang Dou Master besar, dan tidak ada cara untuk melarikan diri dari tangan Dou Sun, dan kali ini sama. Selain itu, bahkan jika Xiao Yan melarikan diri, dapatkah dia melarikan diri dari pembunuhan berlapis ganda dari keluarga Ning dan kamar dagang? Terlebih lagi, keluarga Xiao juga merupakan keluarga afiliasi dari keluarga Ning. Beri aku air murni dan aku akan membiarkanmu pergi. Ketenangan terbentang sendiri. Tangan yang adil menunjuk ke Xiao Yan, dan ada keagungan yang tak tertahankan dalam nada suaranya. Dan dengan wajah cantik itu, diperkirakan tidak banyak pria yang mau menolak permintaan ini. Xiao Yan secara alami tidak terpengaruh oleh ini. Dia berkata dengan ringan, di belakangmu, ada jutaan jiwa di Lingsu. Mereka membutuhkan air murni. Apakah kamu pikir kamu dapat melihat mereka mati? Xiao Yan tahu bahwa dia tidak punya cara untuk melarikan diri dari tangan Ningjing, dan satu-satunya cara adalah membuat Ningjing berjanji untuk membantu keluarga Xiao dan membantu Lingsu meringankan krisis. Ketenangan berbalik, menatap salju putih, 2 kata keluar dari bibir merahnya, tidak. Itu bagus, Xiao Yan menghela nafas lega, ketenangan benar-benar tidak begitu kejam, itu bagus, selama ketenangan berjanji untuk membantu, maka pengepungan Lingsu akan dihilangkan. Namun, kata-kata Ningjing selanjutnya membuat wajah Xiao Yan terlihat jelek lagi. Tidak ada jutaan tetapi ratusan ribu orang yang mati setiap hari di benua penciptaan. Yang kuat bertahan dan yang lemah tersingkir. Terutama ketika perang pecah, kehidupan akan hancur, dan jumlah orang yang mati ada di dalamnya, jutaan.
Jika Anda tidak mau jika perang pecah, beri saya air murni, kata Ning. Ketenangan memberi perintah lagi. Xiao Yan berkata dengan dingin, jika kamu ingin mendapatkan air murni, ambil saja dari mayatku. Penguasa kuno Tianhuo Heng muncul di tangan Xiao Yan, dan gelombang panas menghantam Ningjing. Ningjing tidak mengerutkan kening, tetapi dengan lambaian tangannya, nafas yang dikeluarkan oleh Xiao Yan semuanya menyatu. Keluarga adalah salah satu hal terpenting di dunia ini, tetapi juga salah satu hal yang paling membatasi. Potensi Anda menakutkan, tetapi tanpa dukungan latar belakang, potensi Anda hanya akan sia-sia. Kata Tranquility. Potensimu lebih kuat dariku, tetapi sekarang kamu tidak memiliki kekuatan untuk menghadapiku, dan kamu akan mati di hadapan orang kuat lainnya sepertiku. Ketenangan berlanjut. Bahkan jika kamu memiliki perlawanan yang kuat untuk bertarung, luka di hatimu tidak dapat disembuhkan. Apakah kamu tahu apa yang kamu perjuangkan untuk melindungi hidupmu sekarang? Ningjing memandang Najie dari Xiao Yan dan berkata. Kata-kata tenang ini tidak diragukan lagi menuangkan air dingin ke tubuh Xiao Yan, dan firasat buruk muncul di hatinya. Mengambil keuntungan dari linglung Xiao Yan, cincin penerimaan Xiao Yan telah meninggalkan jari Xiao Yan. Wajah Xiao Yan sangat berubah, dan cincin itu jatuh ke tangan Ningjing. Ketika Xiao Yan memandang Ningjing dan mengeluarkan kotak itu dari ring, jantungnya hampir melompat keluar. Ningjing melihat segel di kotak, tangan batu giok sedikit di atasnya, dan kotak itu segera dibuka. Ketenangan membalikkan kotak itu, dan beberapa lembar kertas dengan tenang jatuh dari kotak itu. Melihat beberapa potongan kertas yang jatuh tertiup angin, Xiao Yan saat ini tampaknya berusia beberapa dekade, dan apa yang seharusnya terjadi pada orang lain terjadi padanya. Dari kesalahpahaman area simulasi inti, hingga kesalahpahaman antara Huang Yuan dan Elang Hantu di Kota Roh Kudus, hingga kesalahpahaman grup mercenari pedang perak tentang Chen Lin, Yulan Bin hampir pecah, hingga kegagalan menerobos Kaisar, dan kali ini untuk melindungi dirinya sendiri dengan nyawanya. Benda itu sebenarnya adalah selembar kertas kosong, dan Tuhan tampaknya telah memainkan lelucon besar dengan Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba merasa sangat lelah dan tidak tahu apa yang harus dilakukan atau bagaimana caranya sendiri. Hal yang saya pertaruhkan untuk saya lindungi, tetapi tidak ada gunanya, hehe, itu benar-benar keberuntungan. Luka fisik bisa disembuhkan, tapi luka rohani tidak bisa disembuhkan. Tranquility memandang Xiao Yan, dan tiba-tiba Tranquility merasakan napas muncul di sebelah kiri, tetapi hampir pada saat yang sama, 6 orang lainnya juga muncul di sekitar Tranquility. 7 orang membentuk pengepungan dan mengepung Xiao Yan dan Ning Ning. Napas ke-7 orang itu sama. Meskipun kekuatan 7 orang ini tidak mencapai Kaisar Abadi, masih diketahui bahwa mereka hanya selangkah lagi darinya. Kaisar Abadi. Bukan tidak mungkin 7 orang bergabung untuk membunuh Kaisar Abadi. Secara alami, barisan yang kuat seperti itu tidak datang ke Xiao Yan, jadi tujuan mereka adalah ketenangan. Ketenangan adalah peri tingkat menengah di alam roh, dan lawan benar-benar mengirim barisan seperti itu. Jadi apa artinya? Itu berarti ketenangan pasti akan mati kali ini, dan Xiao Yan secara alami akan dilenyapkan karena dia terlibat. Tanah suci kuno. Tamparan keras mendarat di wajah cantik. Tamparan ini tampaknya lebih berat dari tamparan Busuner. Seseorang, pergi dan bawa Pearl kepadaku. Seorang pria berbaju putih berkata dengan dingin, dengan nada membunuh yang kuat. Tuan, Mutiara telah meninggalkan klan kuno sebelum Anda kembali, kami tidak dapat menemukannya. Seseorang menjawab. Wajah pria berbaju putih berubah secara dramatis, tetapi dia menjadi tenang dengan cepat, apakah dia akhirnya akan bergerak. Tuan muda, para tetua mengirim seseorang untuk mendengar bahwa air murni telah dicuri. Pada saat ini, pesan lain datang. Tuan muda, Nona Suner masih memiliki waktu setengah jam untuk mencapai klan kuno. Laporkan kepada Tuan Muda. Mengenai Qizong, Tuan Muda Qizong mulai memanggil para tetua Qizong. Targetnya tampaknya adalah klan kuno saya. Tuan Muda, Yan, Jenderal Kekuatan Pembangkangan Kota Roh Kudus, membawa kapten dari 3 tim pertama untuk berkumpul dengan klan kuno saya. Satu pesan demi satu dikirim ke Gu Xuantong, dan wajah Gu Xuantong suram dan menakutkan. Saudaraku, maafkan aku tidak tahu itu akan menjadi seperti ini. Melihat 7 orang di sekitarnya, Ningjing mengerutkan kening. Salah satu dari 7 orang ini lebih kuat darinya,
dan tidak diragukan lagi tidak mungkin untuk melarikan diri dari pengepungan seperti itu. Ketenangan melirik Xiao Yan, dan memikirkan kata-kata Ning Xiaodi lagi. Konspirasi besar tampaknya mulai muncul ke permukaan. Mungkin, tujuan musuh adalah ketenangan, untuk membunuh ketenangan. Sebagai wanita muda ketiga dari keluarga Ning, Ning Jing adalah juru lelang di tingkat tertinggi asosiasi komersial. Jika dia tidak bertindak sendiri, berapa banyak orang yang bisa membunuh Ning Jing di bawah perlindungan pria kuat seperti Lin. Namun, Tranquility muncul dengan sendirinya, jadi akan mudah untuk membunuh Tranquility. Tidak peduli apa latar belakang di balik Tranquility, hanya perlu satu gerakan untuk membunuhnya, bahkan jika Anda ingin membalas dendam, kemana Anda harus pergi untuk menemukan musuh. Pedang panjang perak muncul di tangan Tranquility, dan simbol aneh mulai muncul di dahi Tranquility. Itu adalah metode rahasia keluarga Ning. Dengan menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan seseorang secara paksa, kepergian Tranquility dari keluarga Ning pasti akan menyebabkan keluarga Ning menjadi gelisah. Perhatian lama, selama ketenangan mendukungnya untuk jangka waktu tertentu, maka ketenangan bisa keluar hidup-hidup. Namun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk melarikan diri dari pengepungan 7 orang. Pria yang memegang pedang di tengah menghindar dan menyerang Ning Jing dengan cahaya pedang. Pedang itu dingin, dan sepertinya ada rasa haus darah di matanya. Menghadapi pedang ini, Ning mengangkat tangan kanannya dan ingin mengayunkan pedang. Tetapi ketika pedang itu terangkat, Ning tiba-tiba menemukan bahwa tangannya tidak dapat diayunkan ke bawah. Ada orang lain yang melayang di atas kiri Ning Jing. Pada saat ini, cambuk panjang di tangannya telah menjerat pedang Ning Jing. Dengan penekanan kekuatan yang mutlak, Ning Jing tidak punya cara untuk membebaskan diri. Tapi bahayanya lebih dari itu. Di belakang Jing, 2 pedang menyerang kepala dan kaki Jing. Kali ini, 4 orang dikirim langsung. Namun, ini belum semuanya, karena masih ada pedang yang tergantung langsung di atas Tranquility. Pedang ini hancur, bahkan jika Tranquility dapat lolos dari serangan gelombang pertama dan kedua, itu pasti tidak akan dapat lolos dari serangan ini, bunuh. Aksi di sisi ini baru saja dimulai, dan Xiao Yan juga telah dimulai di sisi lain. Ini adalah 2 puncak Raja Abadi yang berurusan dengan Xiao Yan. Dengan kekuatan puncak Kaisar Xiao Yan, tidak ada cara untuk melawan. Umumnya, yang kuat sebenarnya tidak repot-repot bertarung melawan yang lemah, tetapi di benua penciptaan itu tidak lebih baik dari benua Doki. Jika di benua Doki, Istana Jiwa mengirim selusin Douzun ke kota hutan pada satu waktu, saya khawatir batu Gyokuno keluarga Xiao akan diperoleh sejak lama. Dan 7 orang ini seperti mesin pembunuh, tidak peduli seberapa lemah lawan Anda, mereka akan habis-habisan, tujuannya adalah untuk membunuh dengan satu pedang. Rasa krisis yang kuat muncul. Melihat pedang panjang yang terangkat tinggi, hati Xiao Yan terasa sakit. Bahkan tidak ada kekuatan untuk melawan. Sebuah gunung tertentu di luar zaman dahulu. Ada 2 wanita berdiri di puncak gunung ini, satu mengenakan pakaian hijau seperti teratai hijau dari debu, dan yang lainnya mengenakan pakaian putih seperti salju. Mengapa kamu menghentikanku untuk kembali ke klan kuno? Gusuner memandang wanita berpakaian putih dan berkata, wanita ini sangat cantik. Gusuner mengira dia mengenalnya, tetapi sepertinya dia tidak mengenalnya, melihatnya dalam ingatannya. Saya Pearl, pelayan Nona Mayfair. Tampaknya mengetahui pikiran Gusuner, Pearl berkata kepada Gusuner. Mutiara, pikiran Gusuner sepertinya mengingat adegan aslinya setelah dia menamparkan Gufeyer. Pelayan Gufeyer, Pearl, menikamnya dengan pedang. Pada saat itu, Gusuner berpikir bahwa perlindungan sepenuh hati Pearl tidak menyakitinya, tetapi pada saat ini, Pearl jauh dari sebanding dengan Pearl asli, dan sekarang temperamen Pearl seperti peri. Itu kamu, untuk apa kamu mencariku? Gusuner bertanya dengan rasa ingin tahu. Bergabunglah dengan paviliun gelap kami. Jika Anda ingin hidup, ini adalah satu-satunya pilihan Anda, kata Pearl kepada Gusuner, dengan nada tegas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Paviliun gelap, apa itu? Paviliun gelap adalah kekuatan terkuat di benua penciptaan kecuali negara adidaya. Adapun sifat paviliun gelap, saya akan memberitahu Anda setelah Anda bergabung, kata Pearl sambil tersenyum. Saya anggota klan kuno, mengapa saya harus bergabung dengan paviliun gelap? Gusuner bertanya balik, dia sepertinya ingin melihat melalui mutiara, tetapi pada saat ini, mutiara seperti genangan air yang tergenang dan tidak bisa tidak melihat ekspresi apapun.
Tapi Gusuner juga bisa menebak bahwa Paru berasal dari Paviliun Kegelapan, dan bergabungnya Paru dengan klan kuno mungkin untuk bersembunyi di klan kuno untuk bertindak sebagai agen rahasia. Untuk orang seperti itu, rencana dan kekuatannya jelas tidak rendah, jadi Gusuner lebih cemburu pada Paru, belum lagi Paru berani muncul di sini untuk menunjukkan identitasnya, lalu bagaimana Paru tidak siap? Nona Suner mengira klan kuno masih keluargamu setelah membantai jutaan orang di Lingsu. Akankah klan kuno menanggung hutang darah ini untukmu? Ada seringai di sudut mulut Paru. Kamu berhasil. Api emas di tangan Gusuner mulai menyala, selama dipastikan bahwa Gusuner akan membunuhnya bahkan jika dia dalam bahaya, tapi... Nona Suner, Anda bisa makan nasi dan berbicara omong kosong. Kapan Anda melihat saya melakukannya? Pearl tersenyum. Siapa yang melakukannya? Tentu saja, kamu melakukannya. Kamu pasti melakukannya jika kamu tidak bergabung dengan Paviliun Kegelapan, kata Paru. Api di tangan Gusuner terbang ke arah Paru, dan Paru tiba-tiba menghilang. Meskipun kamu sangat kasar padaku, aku akan memberitahumu dengan baik, jangan kembali ke klan kuno. Gusuner tertegun untuk beberapa saat, apakah itu wanita berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul, atau Paru sepertinya mencegah Gusuner kembali ke klan kuno. Gusuner juga tampaknya memahami kebenaran, untuk kebenarannya, dia harus kembali ke klan kuno dan menghadapinya secara langsung. Namun, yang menyambut Gusuner adalah badai dan kebenaran yang tersembunyi. Di luar klan kuno, angin dan hujan genting, dan satu demi satu momentum kuat muncul di luar klan kuno. Xiao Wu berkorban untuk Tang San, dan Donger tertidur untuk Huo Yuhao. Hubungan antara Suner dan Xiao Yan tidak bisa terlalu sederhana, saya sudah memikirkan cara menulis paragraf ini. Ini mungkin lebih tragis, jadi silakan memutar jika Anda tidak menyukainya. Adapun mengapa lawan Xiao Yan begitu kuat, itu karena Istana Jiwa terlalu bodoh. Saya sedang berpikir untuk membuat grup baru-baru ini, apakah Anda punya teman yang mau bergabung? Namun, ketika pedang hendak menusuk Tranquility menghilang, seperti teleportasi, tetapi bagaimana ini mungkin? Bagaimana Tranquility bisa menembus blokade dari 5 pembangkit tenaga listrik Immortal King dan berteleportasi? Perubahan mendadak membuat ekspresi kelima orang itu tidak berubah. Kelima orang itu berdiri berjajar dan terkunci di depan mereka. Ada 3 orang berdiri di sana, 1 Xiao Yan, 1 Ningjing, dan 1 orang. Ketenangan masih utuh, tapi lengan kiri Xiao Yan hampir hancur. Itu adalah keajaiban bahwa dia bisa bertahan di bawah pengepungan 2 Raja Abadi. Pria harus belajar melindungi diri mereka sendiri, ini adalah pelajaran untukmu. Seorang pria berdiri di depan Xiao Yan dan berkata, perawakan pria itu tidak terlalu tinggi, bahkan sedikit lebih pendek dari Xiao Yan, tetapi suasana aristokratnya ketenangan akan jangan pernah mengakui orang yang salah. Pria itu mengenakan jubah hitam dengan kemeja biru di dalamnya, dipasangkan dengan celana panjang hitam, sepasang sepatu bot kulit hitam yang tidak menodai jejak tanah, topi biru hitam, dan pedang di tangannya. Ada senyum tipis di sudut mulutnya. Dia sama sekali tidak terhalang oleh tekanan dari 7 teror di depannya. Orang ini adalah Su Tianyu. Pikirkan urusanmu sendiri. Pria terkemuka muncul di langit di atas Su Tianyu dalam sekejap, dan menebas Su Tianyu dengan pedang. Pada saat yang sama, 6 lainnya juga mulai, dan ketiganya bergegas menuju Su Tianyu, 2 menyerang Ningjing, dan yang terakhir menyerang Xiao Yan. Ini membuat Su Tianyu tidak berguna. Tidak peduli seberapa kuat Su Tianyu, tidak mungkin untuk menjaga semua orang dalam situasi ini. Selama mereka menyelesaikan tugas membunuh Ningjing, maka bukan tidak mungkin untuk menghadapi Su Tianyu bersama dengan kemampuan mereka. Tapi mereka masih meremehkan kekuatan Su Tianyu. Serangan yang tampaknya kuat jatuh, dan sepotong es muncul di depan Su Tianyu, yang sepenuhnya memblokir 4 serangan. Demikian pula, serangan untuk menyerang Ningjing dan Xiao Yan diblokir oleh sepotong es. Su Tianyu tampaknya tidak melakukan apa-apa, tetapi dia menerima pukulan fatal. 7 orang tampaknya tidak memikirkan kesenjangan yang begitu besar. Ada peraturan di benua penciptaan. Orang-orang di atas Kaisar Abadi tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran sesuka hati, jika tidak maka akan menyebabkan kemarahan publik. Kalau tidak, itu akan menjadi 4 Kaisar Abadi, bahkan Immortal Supremes, yang menyerang dan membunuh Tranquility kali ini. Namun, mengapa orang di depannya ini begitu kuat saat ini? Namun, lawan yang kuat bukan berarti mereka akan menyerah.
Setelah serangan itu tidak efektif terhadap Su Tianyu, 7 orang berkumpul lagi, tetapi kali ini mereka tidak berdiri berturut-turut, mereka berdiri dalam formasi yang mirip dengan biduk, dan kemudian, tubuh 6 orang di sekitarnya menjadi kabur, hantu besar muncul di atas pria di tengah, dan pedang panjang berwarna merah darah menebas langsung ke Su Tianyu. Pedang ini akhirnya membuat Su Tianyu merasakan ancaman nyata. Pedang ini secara langsung menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Di belakang Su Tianyu, wajah Tranquility sangat berubah. Untuk membunuh Tranquility, kelompok orang ini bahkan menggunakan keterampilan bertarung dari bawah ke atas. Keterampilan bertarung tim sebanding dengan keterampilan bertarung formasi. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, ada batasnya, tetapi metode pembentukannya berbeda. Metode pembentukan dapat mengumpulkan kekuatan ribuan orang. Mengapa metode pembentukan wali menjadi dasar keluarga? Meskipun Xiao Yan telah melalui terlalu banyak badai, bahkan dalam keadaan pikirannya, dia tidak dapat mengerti mengapa orang-orang mulia ini akan menyerang orang-orang seperti dia, ini jelas tidak memberi orang kesempatan untuk hidup. Su Tianyu melihat pukulan yang menyatukan puncak 7 Raja Abadi, alisnya berkerut, dan lapisan cahaya keemasan terpancar dari tangan kirinya, dia benar-benar berencana untuk menerima pukulan ini. Sebenarnya, Su Tianyu benar-benar membutuhkan pukulan lagi. Su Tianyu mungkin bisa menembus blokade ruang dengan pedang ini, tetapi dia tidak bisa melindungi Xiao Yan dan Ning Jing di belakangnya. Ketenangan baik-baik saja, tetapi dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia bisa dibunuh hanya dengan sedikit akibatnya. Ini adalah pertempuran yang kuat, setidaknya saat ini Xiao Yan tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Pedang panjang berwarna merah darah itu jatuh ke tubuh Su Tianyu dengan kekuatan yang tak terbendung. Tiba-tiba, Su Tianyu merasa bahwa kekuatan mengerikan seolah-olah mencabik-cabik tubuhnya, dan cahaya keemasan di lengannya sepertinya tidak mampu menahan pukulan ini. Su Tianyu sangat percaya diri dengan kekuatan pertahanannya sendiri, tetapi pukulan ini hampir menekannya dan tidak bisa bernapas. Tepat ketika dia akan menghunus pedangnya, Su Tianyu tiba-tiba merasakan napas kuat lainnya. Napasnya sangat kuat, dan bahkan telah niat membunuh. Bang! Hanya satu gangguan, pedang panjang berwarna merah darah ditebas secara langsung. Su Tianyu melihat kedatangan pedang panjang yang tiba-tiba, dan langsung memasukkan pedang di tangan kanannya ke tanah, dan lingkaran putih menyelimuti tangan kirinya. Xiao Yan dan Ning Jing, pada saat ini, pedang melahap seluruh tubuh Su Tianyu, dan tiba-tiba tanah mulai bergetar dengan Su Tianyu sebagai pusatnya, dan tanah mulai tenggelam. Boom! 7 sosok terbang terbalik, dan mereka membunuh 7 orang yang tenang, tetapi 7 orang saat ini pucat, dan mereka jatuh ke tanah dan tidak bisa diam. Pukulan ini adalah pukulan putus asa. Jika tidak ada cara bunuh lawan dan mereka sendiri akan mati. Namun, melihat jurang yang dalam di depan mereka, ada sedikit kepuasan di mata mereka. Serangan semacam ini menakutkan, dan diperkirakan Immortal Emperor tingkat menengah juga akan jatuh, belum lagi Su Tianyu harus melindungi 2 botol minyak. Namun, tujuan mereka adalah hidup untuk melihat orang, mati untuk melihat mayat, dan mereka tidak akan pergi dengan mudah jika mereka tidak yakin bahwa Tranquility sudah mati. Keempat, lihatlah, tidak perlu, aku akan datang menemuimu. Pada saat ini, sesosok keluar dari jurang, tetapi saat ini Su Tianyu tidak lagi memiliki keanggunan dan kemarahan yang dia miliki sebelumnya, tetapi 7 orang merasakan udara di sekitar Anda mulai membeku dan suhu mulai turun. Su Tianyu perlahan menarik pedang di tangannya, dan hembusan dingin yang menyembur keluar membuat ki pertempuran 7 orang benar-benar tidak bisa melawan. Namun, ketika Su Tianyu ingin terus menghunus pedangnya, sebuah tangan tua memegang erat tangan Su Tianyu, tetapi Su Tianyu ingin menggunakan kekuatannya, tetapi dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Saya benar-benar tidak menyangka ada begitu banyak orang aneh di daratan. Hanya saja jika Anda ingin menerobos batasan aturan, Anda harus membayar harga. Anak muda, saya sangat ingin tahu tentang harga yang kamu bayar. Ketika sebuah kata jatuh di telinga Su Tianyu, wajah Su Tianyu sedikit berubah, bagaimana ini bisa terjadi? Jangan penasaran, kemampuan yang kamu gunakan agak mirip dengan Yan. Meskipun Yan tidak mengatakannya dengan jelas, bagaimana mungkin kita tidak memahami para jenderal kota Roh Kudus? Suara samar lelaki tua itu jatuh di telinga Su Tianyu, dan wajah Su Tianyu sedikit pucat. Berubah, dan tidak membenarkan apapun, jelas diam-diam menyetujui tebakan lelaki tua itu. Pena tua, 7 orang di belakang lelaki tua itu membungkuk dan memberi hormat,
jelas tidak mengharapkan orang ini muncul di sini, mengetahui bahwa orang ini memiliki status yang sangat ringan dalam keluarga. Saya tidak akan mengatakan apa-apa jika Anda terlibat dalam perjuangan generasi muda. Namun, jika Anda tidak cukup berhasil, kemungkinan besar Anda akan gagal. Kembali dan hadapi tembok selama sebulan, tidak puas. Setelah lelaki tua itu mengajar 7 orang, dia berkata kepada Su Tianyu, "Anak muda, apakah menurut Anda itu tidak adil? Mengapa saya tidak menghentikan generasi yang lebih tua untuk berpartisipasi dalam kompetisi generasi muda? Akan selalu ada beberapa orang di dunia yang enggan untuk mengambil tindakan terhadap musuh yang kekuatannya lebih rendah dari mereka karena senioritas mereka. Tetapi ketika generasi muda masa lalu jauh lebih kuat dari mereka, meskipun mereka berteriak bahwa kekuatan adalah yang terhormat, senior adalah pendahulunya. Tetapi pemuda itu masih akan membunuh mereka. Untuk menghindari masalah di masa depan, bahkan jika kekuatan terkuat digunakan, ancaman harus dihilangkan, tidak marah seperti yang dibayangkan lelaki tua itu, tetapi dalam keadaan normal tetapi dengan rasa marah, katanya dengan nada penuh kebencian. Ada senyum di sudut mulut lelaki tua itu. Pemuda ini sedikit menarik, meskipun dia tidak tahu bagaimana dia sampai ke dunia ini, pikirannya agak unik. Ya, selama berabad-abad, berapa banyak keluarga yang membiarkan beberapa semut tumbuh hanya demi wajah, tetapi semut di masa depan dapat membunuh mereka. Kamu baru mengerti, demi kamu dan aku tidak akan mempermalukanmu. Serahkan gadis kecil itu, aku tidak akan membunuhmu. Jika tidak, aku akan memberikanmu sebagai hadiah kepada orang-orang di kota Roh Kudus. Saya pikir mereka akan gila. Pria tua itu berkata kepada Su Tianyu sambil tersenyum. Karena Su Tianyu memahami kebenaran ini, dia harus tahu bahwa itu adalah cara paling bijaksana baginya untuk menyerahkan ketenangan saat ini. Meskipun ada aturan di benua penciptaan bahwa Kaisar Abadi tidak diizinkan untuk menembak sesuka hati, tetapi jika target tembakannya adalah Su Tianyu, yang disebut sebagai orang jahat nomor 1 di kota Roh Kudus, saya tidak takut siapapun akan menyalahkan Kaisar Abadi. Sebaliknya, banyak orang akan bertepuk tangan. Su Tianyu tampaknya ingin melihat melalui lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu tidak mengungkapkan kekurangan apapun, yang membuat Su Tianyu seperti pukulan kapas. Kalau begitu mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Cahaya kuning memancar dari kaki kiri Su Tianyu. Tiba-tiba, lelaki tua itu merasa tubuhnya mulai semakin berat. Kakinya mulai tenggelam, dalam dan dalam. Jauh ke dalam lumpur. Pria kecil, ini benar-benar istimewa. Jika aku tidak tahu yang sebenarnya tentangmu, aku khawatir aku mengira kamu memiliki air gravitasi padamu. Namun, dalam menghadapi kekuatan absolut, hal-hal mewah ini tidak berguna. Pria tua itu melambaikan lengan bajunya, cahaya kuning yang awalnya jatuh pada pria tua itu menghilang. Karena kamu sangat suka bermain, mari bersenang-senang. Kudengar kamu masih ingin menerobos pasukan yang melanggar. Aku akan menghabisimu sekarang, ke langit. Ketinggian mereka berdua semakin tinggi dan tinggi hingga mencapai ketinggian puluhan ribu meter. Su Tianyu sudah banyak mengkonsumsi ketika dia mengambil pedang. Belum lagi lelaki tua itu tidak lupa memberi tekanan pada Su Tianyu ketika dia berbicara dengan Su Tianyu. Topi itu juga tertiup angin, memperlihatkan rambut emas pendek, dan wajah Su Tianyu berangsur-angsur menjadi serius. Su Tianyu melakukan banyak perhitungan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa setelah barisan yang kuat, akan ada final seperti Xian Zizun. Bahkan jika dia memiliki lebih banyak cara, dia tidak akan memiliki cara untuk berurusan dengan orang seperti ini. Ini adalah penindasan kekuatan yang mutlak. Melihat Su Tianyu yang mendarat dengan cepat, wajah lelaki tua itu tidak bisa dikatakan bahagia. Dia mungkin memiliki kunci untuk membuka rahasia daratan, tetapi akan lebih baik jika orang seperti itu mati. Namun, kemana Ningjing dan Xiao Yan pergi? Meskipun 7 dari mereka bergabung dengan pedang, dia masih bisa tahu dari ekspresi Su Tianyu bahwa mereka tidak mati, tetapi bagaimana menemukan mereka. Kekuatan jiwa yang kuat melonjak keluar dan menyebar ke sekitarnya. Jika Anda berhati-hati, Anda akan menemukan bahwa semua pohon di sekitar lelaki tua itu bergerak ke arah yang sama, selama ada berita tentang Ningjing dan Xiao Yan. Akan dilaporkan segera kembali padanya. Su Tianyu melihat bahwa dia akan mendarat, tatapan kejam muncul di mata Su Tianyu, dan cahaya hijau memancar dari dada Su Tianyu, dan tiba-tiba tubuh Su Tianyu tiba-tiba melayang di udara. Itu benar, itu suspensi. Pada saat itu, pohon-pohon yang berayun benar-benar berhenti berayun, dan daun-daun yang jatuh benar-benar berhenti. Bahkan 7 orang,
termasuk Douxian, berhenti bernapas. Hanya Su Tianyu yang mengeluarkan ramuan dari Naji dan mengambilnya, dengan cepat mendapatkan kembali kekuatannya. Namun, rambut pirang Su Tianyu digantikan oleh rambut putih, dan kerutan muncul di wajahnya yang tampan, yang mengharuskan Su Tianyu menggunakan vitalitasnya sendiri untuk mempertahankannya. Waktu berhenti, salah satu keterampilan terpenting Su Tianyu, setiap kali dia menggunakannya, Su Tianyu akan menjadi tua dan kehilangan 1 tahun kehidupan. Namun, waktu dapat berhenti selama 1 menit, dan 1 menit dapat melakukan banyak hal, tetapi tidak dapat melukai lawan. Dengan kata lain, pada saat ini, Su Tianyu hanya dapat membatasi tindakan orang lain untuk memulihkan dirinya sendiri, dan tidak dapat membunuh dan membakar. Adegan yang tiba-tiba mengejutkan lelaki tua itu. Ini adalah pertama kalinya situasi ini muncul. Meskipun tidak ada cara untuk bergerak, pemikirannya masih aktif, dan dia bisa merasakan perubahan Su Tianyu. Semenit kemudian, kekuatan Su Tianyu pulih banyak, dan hal-hal secara alami tidak dapat menyakitinya ketika dia mendarat dari ketinggian puluhan ribu meter. Namun, ada rasa dingin di belakang Su Tianyu. Pria kecil, vitalitasmu cukup kuat, tapi aku hanya ingin tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Mengumpulkan ki sebagai pedang, di belakang Su Tianyu, lelaki tua itu menebas dengan pedang di tangannya. Kamu tidak bisa membunuhku. Tidak baik untukmu atau aku jika kamu terus bertarung. Pedang di tangan Su Tianyu akhirnya terhunus, tetapi apa yang Su Tianyu muncul kali ini bukanlah es, tetapi kilat. Wajah lelaki tua itu membeku, dan dia merasakan 4 napas yang luar biasa kuat di kejauhan. Meskipun dia tidak sebaik dia juga seorang pria yang sangat kuat. Dengan kecepatan mereka, hanya butuh sekejap mata untuk sampai ke sini. Tinggalkan apa yang telah kamu persiapkan, dan kami akan mundur. Anak kecil, kita akan bertemu lagi, dan kemudian aku secara pribadi akan membuka rahasiamu. Kulit Su Tianyu berubah, dia merasakan napas yang mendekat dengan cepat, dia melemparkan cincin Na ke cincin Na secara langsung, dan dengan cepat pergi dari sini. Di atas 4 mayat, ada cincin Na, dan sebidang tanah serigala. 4 sosok tiba-tiba muncul di sini. Melihat jurang yang menakutkan, beberapa orang tidak bisa menahan napas dalam-dalam, bahkan jika mereka menghadapi serangan ini, tidak mungkin mereka bisa bertahan. Ini barang jinger. Seorang lelaki tua melihat cincin itu di sini, dengan ekspresi kaget di wajahnya. 4 orang ini harus dari klan kuno, dan mereka memiliki kartu giok dari klan kuno di tubuh mereka. Kata tetua lainnya, memegang kartu giok yang diambil dari beberapa pria berpakaian hitam. Orang-orang dari klan kuno benar-benar sombong, mereka berani menyentuh wanita muda itu. Kata lelaki tua lainnya, ayo pergi, kembali ke rumah Ning dulu, jika sesuatu benar-benar terjadi pada wanita muda itu, maka benua penciptaan akan sedikit bergejolak setelah tenggelam di dalamnya begitu lama. Seorang lelaki tua berkata, 4 orang pergi dari sini dengan ekspresi muram, tapi ini pasti akan menjadi badai. Tanah suci kuno, aku benar-benar ingin membunuhmu. Gu Xuantong memandang Gu Feier dan berkata, niat membunuh yang kuat keluar. Meskipun dia tahu bahwa Gu Feier membuat kesalahan seperti itu karena pengaturannya, tetapi Gu Xuantong juga bagaimana kamu bisa menonton jutaan video. Hidup mati. Gu Feier memandang Gu Xuantong dan tidak bisa menahan air matanya, dia tidak pernah berpikir bahwa masalah ini akan menjadi begitu rumit. Rasa terima kasih kepada Pearl juga berubah menjadi kejam dalam sekejap. Itu dia, jika bukan karena dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melemparkan kiannya ke Lingsu? Tunggu, Gu Suner yang diracun, bukan aku, ya, bukan aku. Saudaraku, aku salah, aku benar-benar salah. Kamu harus membantuku kali ini. Jika kamu tidak membantuku, bagaimana aku akan keluar untuk bertemu orang-orang di masa depan? Gu Feier mengungkapkan harapannya kepada saluran Gu Xuan. Selama Gu Xuantong berjanji untuk membantunya, semuanya akan lebih mudah. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Sekarang air murni telah dicuri, jika Anda ingin detoksifikasi, Anda harus menemukan mutiara, tetapi tidak diragukan lagi mustahil untuk menemukan mutiara. Dengan ketenangan Gu Xuantong, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saudaraku, bukan aku yang meracuniku, itu Gu Suner. Gu Feier menyatakan kebencian terhadap perjalanan Gu Xuan. Gu Suner, jangan salahkan saya karena kejam, Anda hanya bisa menyalahkan Anda karena terlalu baik. Jika Pearl menyakitimu,
dan kau membunuhnya, aku tidak akan mendapatkan darahmu, dan aku tidak akan berada di tempatku sekarang. Itu semua buatanmu sendiri. Ya, meskipun saya yang meracuni saya, kecuali beberapa orang yang tahu itu saya, selama mereka tidak memberitahu saya, maka berapa banyak orang di suku kuno yang akan meragukan saya, jadi kali ini Anda akan mengambil salahkan aku. Dengan cara ini, keluhan antara Anda dan saya akan terhapus. Omong kosong, bagaimana mungkin orang lain bertanggung jawab atas kesalahan yang kamu buat? Gu Xuantong memandang Gu Feier, jelas tidak berpikir bahwa saudara perempuannya akan berani mengatakan hal seperti itu. Meskipun Gu Feier bodoh, dia tidak begitu egois, tetapi kali ini tampaknya telah memaksanya ke dalam situasi putus asa. Langkah ini tidak kejam. Melihat Gu Xuantong, Gu Feier menyeka air matanya diam-diam, dan berkata ke saluran Gu Xuan, "Saudaraku, Feier tidak tahu apa-apa, karena saudara laki-laki saya tidak mau membantu Feier, maka saudara laki-laki saya akan menyerahkan Feier. Tidak peduli hidup atau mati, Feier aku tidak akan pernah menyalahkan saudaraku." Gu Feier menatap Gu Xuantong dengan mata jernih, dia tahu bahwa saudaranya tidak hanya memiliki bakat luar biasa di zaman dahulu, tetapi meskipun Gu Xuantong mencintai Gu Feier, dia juga akan memberikan penjelasan kepada orang lain. Tapi kali ini, jika Gu Feier berpihak pada Gu Feier, itu akan membawa bencana tak berujung bagi Gu Suner. Bagaimana seharusnya Gu Xuantong membuat pilihan sebelum kasih sayang keluarga dan kebenaran? Gu Xuantong memejamkan mata dan sepertinya mencari jawaban Anda. Feier, selain saat itu di Lingzhou, kamu benar-benar tidak menggunakan identitas Suner untuk membodohi dirimu sendiri, kata Gu Xuantong kepada Gu Feier. Tidak lagi, kata Gu Feier. Dalam hal ini, aku akan pergi menemui Liu Feng. Feier, kamu tinggal di klan kuno, dan kamu tidak diizinkan keluar tanpa izinku, tidak peduli apa yang terjadi di luar, kata Gu Xuantong dengan sungguh-sungguh. Kali ini, Liu Feng harus meminta orang dahulu untuk memberikan penjelasan. Gu Xuantong tahu bahwa segalanya tidak akan sesederhana itu. Saudaraku, maafkan aku tidak akan pernah egois lagi. Gu Feier melihat ke lorong Suan kuno. Setelah pelajaran ini, Gu Feier bukan lagi orang berdada besar itu, dan bukan lagi orang itu. Catur potongan berada pada belas kasihan orang lain. Melihat Gu Feier yang dewasa, Gu Xuantong tidak tahu apakah dia harus bahagia atau tidak. Harga rendah kali ini mungkin terlalu berat, sangat berat bahkan dia tidak tahan. Aku saudaramu, aku selalu harus menghadapi beberapa hal. Bahkan jika aku tidak bisa melewati waktu ini, aku akan berada di depanmu. Hanya karena kamu adalah saudara perempuanku. Gu Xuantong dengan lembut menyentuh Gu Fei, bekas tamparan yang masih tersisa. Saudaraku, Gu Feier mendongak. Gu Xuantong sudah berjalan keluar. Ada alun-alun besar di luar tempat suci kuno. Ini awalnya adalah tempat bagi murid-murid kuno untuk belajar satu sama lain. Orang-orang datang dan pergi, tetapi hari ini alun-alun itu tampak agak kosong. Hanya ada sekitar 100 orang di seluruh alun-alun, tetapi hampir 100 orang inilah yang membuat para murid klan kuno berani menonton dari kejauhan, terutama di belakang pemuda di kepala. Sosok-sosok itu bahkan tidak bisa melihat secara langsung. Sulit membayangkan orang-orang ini benar-benar menjaga orang seperti itu. Begitukah cara orang-orang dari klan kuno menyapa teman-teman? Kami sudah berdiri di sini begitu lama, kenapa tidak ada yang menjawab? Dalam kesepian, pria bernama kepala itu tersenyum. Namun, bukan hal yang baik untuk pergi ke aula 3 harta karun untuk semuanya. Begitu kata-kata pria itu jatuh, sosok dengan aura kuat terbang keluar dari tempat suci kuno, dan yang dipimpin secara alami adalah Gu Xuantong. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.